Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar salah satu soal matematika tentang fungsi kuadrat. Jadi di sini soalnya saya lengkapi tentang berbagai macam tipe yang ditanyakan tentang fungsi kuadrat. Nah, diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 6x minus 16. Tentukan yang pertama diskriminan, yang kedua titik potong sumbu x dan sumbu y, yang ketiga sumbu simetri, nilai optimum dan titik puncak, dan yang terakhir adalah grafiknya. Kita mulai. Yang pertama kita menentukan A, B, dan C nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tuliskan kembali bahwa fx itu sama dengan x kuadrat plus 6x minus 16. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai A itu koefisien di depan x kuadrat, yaitu A sama dengan 1, kemudian B koefisien depan x sama dengan 6, dan C konstantanya yaitu sama dengan minus 16. Kemudian kita mulai dari yang pertama, menentukan nilai diskriminan. Diskriminan D itu kan sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, dari sini kita masukkan nilai B, A, dan C nya. Berarti kan sama dengan 6 kuadrat min 4 kali A nya 1, C nya minus 16. Nah, 6 kuadrat kan sama dengan 36. Kemudian min 4 kali 1 kali min 16 kan jadi plus ya. Nah, sehingga di sini kita tuliskan plus 64. Nah, kalau kita hitung sama dengan 100. Nah, karena nilai D nya itu lebih dari sama dengan 0, konsekuensinya nanti adalah bahwa fungsi fx tersebut itu akan memotong sumbu x di 2 titik. Nah, di 2 titik. Kalau sama dengan 0 cukup menyinggung sumbu x, kalau kurang dari 0 dia tidak menyentuh sumbu x ya, atau di luar sumbu x. Nah, seperti itu. Jadi nilai diskriminannya di sini adalah 100. Kita lanjutkan yang kedua, menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y. Kita tuliskan di sini ya. Titik potong, kita tulisnya titik potong saja ya. Nah, yang pertama itu titik potong terhadap sumbu x. Nah, pada titik potong sumbu x, maka nilai fx nya itu kita sama dengan kan 0, karena dia fx itu kan sumbu y ya, sama dengan 0. Nah, karena fx nya sama dengan 0, maka nilai x kuadrat plus 6x minus 16 itu juga sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan. Kita buat 2 tanda kurung sama dengan 0. Kita beri x depannya. Nah, kemudian faktor dari 16 yang kemungkinan kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 6 itu kan 8 dan 2. Maka 8, sini 2. Nah, karena min 16 maka 1 plus 1 min. Yang plusnya 6x itu tandanya plus, maka yang besar bernilai plus. Jadi ini plus, ini min. Jadi ada x plus 8 kali x min 2. Nah, kemudian kita lanjutkan. Karena x plus 8 kali x min 2 sama dengan 0, maka nilai x plus 8 itu sama dengan 0 atau x min 2 yang sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa nilai x1 itu sama dengan 8 nya pindah menjadi minus, min 8, dan x yang kedua itu min 2 pindah ke kanan menjadi 2. Nah, dari sini kita dapatkan koordinat sumbu x, titik potong sumbu x ya, yaitu x, y. Jadi titik potongnya di sini adalah yang pertama tentu x1, 0 yaitu min 8,0 karena fx nya 0 semua ya, dan 2,0.
Nah, seperti itu. Lanjut ke titik potong yang sumbu Y. Kita terus di sebelahnya ya. Untuk sumbu Y itu yang bernilai 0 itu adalah X-nya. X sama dengan 0. Jadi yang kita cari sebenarnya adalah F0. Tinggal kita masukkan X-nya sama dengan 0. Berarti di sana X kuadrat plus 6X min 16, maka menjadi 0 kuadrat plus 6 kali 0 minus 16. Nah, ini kan kalau kita hitung 0 kuadrat tambah 6 kali 0 kan 0 ya. 0 plus 0 min 16. Maka hasilnya adalah min 16. Nah, F0 nya min 16 itu menjadi koordinat titik Y, sehingga koordinatnya adalah X nya 0 ya, maka 0, min 16. Nah, ini titik potong pada sumbu Y nya. Kemudian kita lanjutkan mencari di poin ketiga, yaitu ada sumbu simetri, nilai optimum, dan titik puncak. Nah, ini saya beri judul titik puncak saja ya. Titik puncak. Yang pertama kita mencari sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini kita sama dengan mencari XP biasanya ya, yang disimbolkan XP atau X puncaknya. Nah, di mana rumusnya XP itu sama dengan min B per 2A. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Min B, B nya 6, berarti sama dengan min 6 per 2A, 2 kali A nya 1. Min 6 per 2 kali 1, 2, min 6 per 2 berarti sama dengan min 3. Nah, ini nilai dari XP nya. Kemudian kita lanjut ke nilai optimum atau YP nanti ya. Nilai optimum. Nah, YP itu kan sama dengan rumusnya ada dua ya, mau FXP atau yang pakai diskriminan boleh bebas ya. Nah, di sini kita pakai yang FXP saja biar tidak menghafal rumusnya. Nah, karena XP-nya bernilai min 3, maka di sana tinggal kita ganti X menjadi min 3. Jadi min 3 kuadrat plus 6X berarti plus 6 kali min 3 min 16. Nah, bila kita hitung min 3 kuadrat itu 9, 6 kali min 3 min 18, min 16 ya min 16. Nah, ini baru kita hitung, di sana ada 9 min 18 min 16. Nah, itu sekitar minus 25. Nah, dari sini ada sumbu simetri, ada nilai optimum, maka kita dapatkan nilai koordinat titik puncaknya. Di mana koordinat titik puncak itu kan sama dengan XP, YP ya isinya. XP, YP. Nah, tinggal kita tuliskan XP-nya berarti min 3, YP-nya berarti min 25. Nah, ini adalah koordinat titik puncak dari grafiknya nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Yang poin terakhir adalah grafik atau gambarnya seperti apa gitu ya. Kita tuliskan di sebelah sini ya. Bawahnya ini. Poin D, grafik. Nah, di sini kita akan membuat koordinat kartesius terlebih dahulu. Oke, di sini ada beberapa titik yang diketahui ya. Kita mulai dari min 8,0 dan 2,0 dari titik potong sumbu X-nya. Kita tuliskan. Min 8,0 biasanya posisinya misalkan di sini ya. Kita misalkan di sini. Ini min 8. Nah, 0,0 kan pasti di sumbu X ya. Kemudian 2,0 berarti di sini di sumbu X juga. Kok ireng.
Nah, kemudian sumbu Y, ketepatan sumbu Y 0,-16. Nah, misalkan di sini, wah ini terlalu lebar ya, kita ulangi. Min 8-nya di sini saja ya. Min 8, ini min 2. Kok min 22 ya. Kemudian 0,-16 berarti kira-kira di sini. Nah, dia di sumbu Y ya. Kok min 6? Min 16. Nah, kemudian koordinat titik puncaknya min 3,-25. Jadi nanti sekitar di sini min 25-nya, min 3-nya di sini. Nah, berarti koordinatnya ada di sini. Kita beri warna yang lain berarti ya. Nah, harus melewati keempat titik ini ya. Jadi kalau kita gambar, nanti akan menjadi seperti ini. Nah, seperti itu gambar dari fungsinya. Ini kalau tadi koordinat sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini adalah grafik dari fungsinya, yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 6x min 16. Nah, kira-kira seperti itu selesaian dari soal ini ya. Sekian, selamat belajar, semoga bermanfaat.